Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Budi dan juga rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gia Aslamiyah, Alexander Siburian, Feby M. Faisal, dan saya sendiri, Eva Fahriyah, akan mempresentasikan materi pada chapter 53, 54, dan 55 terkait dengan significant trend affecting talent management practice. Bagian pertama yaitu chapter 53 akan dijelaskan oleh saya terkait dengan balancing talents and organization culture, a winning combination. Seperti yang kita ketahui, bahwa talent management adalah aspek yang penting dalam sebuah organisasi. Selama 20 tahun terakhir, talent management menjadi concern serta agenda dari para HR profesional. Oleh karena itu, pada chapter ini akan banyak membahas atau fokus membahas insight atau pengetahuan baru terkait dengan mengapa talent itu penting, yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga pada chapter ini akan mendiskusikan perubahan fokus pada aktivitas talent yang berkesinambungan dengan budaya organisasi. Dengan adanya perkembangan talent management dari waktu ke waktu, persaingan di dunia talent management menjadi lebih ketat, di mana pada saat ini kita mengenal istilah war of talent yang mendorong organisasi untuk berinovasi dalam setiap domain talent. Hal tersebut juga mengharuskan HR profesional untuk membantu organisasi bergerak lebih aktif untuk memenangkan war of talent tersebut. Baik, selanjutnya tabel 53.1 ini merangkum praktek talent dan juga inovasi dalam setiap domain talent untuk dapat bersaing dalam memenangkan war of talent yang dijelaskan sebelumnya. Nah, dimulai dari domain talent yang pertama, di mana proses membawa talent yang tepat ke dalam organisasi. Nah, praktiknya secara umum ini seperti menetapkan standar kemampuan, menentukan sumber kandidat, men-screening dan menjamin kandidat, serta mengorientasi kandidat tersebut. Nah, untuk inovasinya dari talent practice di domain yang ini contohnya dapat dilakukan inovasi misalkan ketika menentukan standar kemampuan karyawan baru, organisasi dapat menambah fokus standar yang diberikan oleh investor atau customer. Nah, organisasi juga dapat mengubah fokusnya untuk lebih memperhatikan aspek kesesuaian budaya kerja dan memperhatikan pelatihan untuk pengembangan technical skill. Nah, sedangkan untuk mencari kandidat, organisasi ini juga perlu membangun citra dan brand organisasi yang positif agar dapat menarik calon kandidat atau karyawan terbaik sebanyak mungkin. Nah, pendekatan perilaku juga baik digunakan ketika proses screening dan selalu memonitor setiap proses talent management. Nah, begitupun dalam proses mengorganisasikan talent tersebut atau dalam domain yang true ini terdapat fungsi HR seperti pelatihan dan pengembangan, promosi, reward, career, dan engagement di domain yang kedua ini. Nah, pada setiap fungsinya baik dilakukan inovasi-inovasi tertentu seperti memasukkan unsur strategi ke dalam setiap kompetensi karyawan. Dapat juga membuat training yang lebih fun dan bermakna, membuat rencana sukses yang terstruktur, dan lain-lain. Nah, sampai pada domain talent yang terakhir, yaitu mempertahankan atau melepaskan karyawan yang tidak cocok, itu juga dapat dilakukan inovasi-inovasi tertentu. Nah, jadi pada dasarnya
talent ini bukan hanya tentang menerapkan praktek terbaik, tapi juga bagaimana praktek tersebut memberikan nilai kepada orang lain. Selanjutnya adalah talent matter atau pentingnya talent. Selama ini, pentingnya talent lebih banyak terlihat dari aspek internal organisasi saja. Padahal, talent juga memiliki value secara eksternal. Dalam buku ini dijelaskan setidaknya ada 3 stakeholder yang menggeser paradigma talent yang bernilai secara internal saja menjadi bernilai baik secara internal maupun eksternal. Yang pertama dari sisi Board of Director. Secara umum, Board of Director ini berfokus pada regulasi yang mendorong transparansi dan konsistensi. Mereka biasanya membentuk komite audit untuk aspek keuangan, lalu komite governance atau tata kelola untuk meninjau peraturan, dan komite kompensasi untuk mereview aturan dan dasar pemberian kompensasi. Nah, namun National Academy of Corporate Director Conference memperluas fungsi komite kompensasi dengan menambah aspek talent, leadership, dan cultural. Sehingga common practice yang biasanya mereka lakukan yaitu sekedar mereview praktek pembayaran dan elemen material dari program kompensasi eksekutif perusahaan berubah menjadi review dan pelaporan aspek talent, leadership, dan cultural pada eksekutif perusahaan. Selanjutnya adalah pergeseran paradigma talent dari sisi customer. Inti dari fokus pelanggan atau customer adalah bahwa sentimen karyawan merupakan indikator utama dari sentimen pelanggan. Atau dengan kata lain, karyawan harus dapat mengarahkan sentimen atau kecenderungan perilaku konsumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan organisasi. Sehingga penilaian yang diberikan oleh customer akan berkorelasi dengan skor komitmen karyawan. Karena sikap atau attitude karyawan dapat membangun attitude customer, maka talent harus didesain dan disampaikan baik secara pemikiran dan praktik. Contohnya, meskipun kurang lazim terdengar dalam case perusahaan Indonesia, pelanggan dapat dilibatkan dalam menetapkan standar untuk calon pegawai dan mereka dapat diundang untuk merujuk calon yang potensial. Pelanggan juga dapat dilibatkan dalam merancang, menyampaikan, dan menghadiri program pelatihan, serta pelanggan dapat berpartisipasi dalam menentukan sistem penghargaan. Contohnya, salah satu perusahaan maskapai penerbangan memberikan 10 kupon $100 kepada para customer atau pelanggan yang loyal untuk diberikan kepada karyawan maskapai penerbangan yang memberikan layanan terbaik kepada customer loyal tersebut. Nah, hal tersebut bertujuan untuk dapat mengikat pelanggan dengan karyawan yang berorientasi pada layanan. Selanjutnya adalah pergeseran paradigma yang terakhir dari sisi investor dan mengapa talent penting bagi investor. Pada saat ini, investor semakin ingin memprediksi nilai jangka panjang perusahaan. Untuk melakukan hal tersebut, dibutuhkan upaya yang lebih dari sekedar melihat hasil keuangan. Investor juga memperhatikan hal intangible seperti talent, kepemimpinan, dan culture. Dalam buku dijelaskan hasil survei bahwa sekitar 35% dari nilai pasar perusahaan terkait dengan hasil keuangan. Lalu 30%-nya terkait pada aspek intangible seperti strategi, merek, dan juga supply chain. Dan 25% terkait kualitas kepemimpinan atau talent. Oleh karena itu, kualitas talent harus ditunjukkan untuk membangun kepercayaan investor bahwa perusahaan akan memberikan hasil yang signifikan
baik dari sisi talent yang intangible maupun dari sisi keuangan yang tangible. Nah, dalam buku juga dikatakan bahwa talent manager dapat membuat leadership capital index atau ukuran kualitas kepemimpinan dalam organisasi untuk memberikan kepercayaan investor pada kualitas kepemimpinan dan bakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, untuk memberi investor kepercayaan lebih pada pendapatan jangka panjang, Buffalo Wild Wings sengaja memberikan investor sebuah exposure terkait kepemimpinan yang lebih luas. Melalui hal tersebut, investor menjadi lebih percaya tidak hanya kepada CEO sebagai pemimpin, tetapi juga pada sistem yang menciptakan kepemimpinan di masa depan. Untuk lebih jelas menjelaskan seberapa penting talent dan kepemimpinan mempengaruhi aspek investasi, kita dapat melihat case pada Apple Incorporate pada tabel berikut. Untuk mendemonstrasikan aspek non-financial, kita dapat membandingkan rata-rata price earning ratio dari kompetitor Apple. Nah, rata-rata price earning ratio Apple adalah 22% dan rata-rata price earning ratio kompetitor itu adalah 14,6%. Ini berarti Apple memiliki keunggulan sebesar 7,4% atau sebesar selisih price earning ratio Apple dengan price earning ratio-nya kompetitor. Nah, nilai selisih tersebut dianggap sebagai keuntungan dari aspek intangible yang berasal dari kualitas CEO Steve Jobs pada saat itu. Nah, hal tersebut juga didukung dengan data price earning ratio Apple pada tahun 2009 yang turun drastis dikarenakan terdapat kabar buruk mengenai kesehatan Steve Jobs. Nah, lalu di tahun berikutnya price earning ratio-nya ini berangsur naik dan pada tahun 2011 kembali turun karena tersebar berita bahwa Steve Jobs telah meninggal dunia. Nah, dari penjelasan di atas atau penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa talent dan leadership ini memiliki peran yang cukup besar terhadap investor. Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan pentingnya talent management yang berfokus pada optimalisasi kontribusi individual. Namun secara garis besar, pada bagian talent is not all the matter ini, dijelaskan jika organisasi ingin bersaing, maka seluruh bagian dari organisasi harus berjalan secara equal, sehingga tidak hanya mendapatkan individual outcome, namun juga bagaimana individual outcome tersebut menyatu menjadi organizational outcome yang maksimal. Oleh karena itu, mengintegrasi dan memanfaatkan fungsi organisasi penting untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Organisasi memiliki definisi yang beragam dan tidak harus selalu didefinisikan sebagai struktur, melainkan lebih kepada kemampuan untuk menetapkan kapabilitas yang dibutuhkan untuk bersaing dengan cara yang berbeda dari kompetitor. Nah, secara lebih jelas, evolusi dari pemikiran terkait organisasi dapat dilihat pada tabel 53.3, di mana terdapat pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan organisasi yang baik sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu pendekatan efisiensi. Pendekatan ini memiliki karakteristik yang berfokus pada produksi massal dengan mesin dengan berpegangan pada standar prosedur kerja tertentu. Pendekatan ini dapat diterapkan jika organisasi ingin melakukan re-engineering untuk efisiensi. Lalu pendekatan birokrasi, di mana memiliki karakteristik yang terstruktur, rantai komando yang jelas, dan memungkinkan spesialisasi. Dengan sistem birokrasi ini, peran dan tanggung jawab terlihat secara jelas.
Pendekatan ini dapat digunakan pada perusahaan yang memiliki banyak divisi dan atau bisnis unit yang banyak. Lalu pendekatan system thinking memiliki karakteristik yang sangat sejalan dengan sistem dan lingkungan yang memungkinkan keselarasan koneksi antar sesama atau interkoneksi. Nah, pendekatan ini baik digunakan untuk perusahaan yang sangat berorientasi pada pelanggan. Lalu yang terakhir adalah pendekatan kapabilitas, di mana kuncinya adalah menemukan kapabilitas organisasi dan berinvestasi pada keunggulan kapabilitas tersebut. Pendekatan ini, poin pentingnya adalah aspek culture dan proses improvement. Baik, selanjutnya, pada bagian Why Organization Matter, dikatakan bahwa organisasi lebih baik didahulukan dari individu. Di buku dicontohkan 20% film yang memenangkan Academy Award untuk film terbaik juga memenangkan penghargaan untuk aktor atau aktris terbaik. Dan juga sekitar 20% dari pemenang Golden Boot atau pemain terbaik dalam turnamen sepak bola juga menjadi pemenang Piala Dunia. Nah, individu bisa menjadi juara, tapi tim memenangkan kejuaraan. Ini berarti bahwa outcome atau keberhasilan individu memang sangatlah penting, namun integrasi dan sinergi dari outcome individu yang membentuk kapabilitas organisasilah yang terpenting. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya kapabilitas organisasi, Dave Ulrich melakukan riset tentang pengaruh organisasi versus individual pada kinerja organisasi. Dengan meriset kompetensi human resource profesional sebagai individu dan human resource department sebagai organisasi. Dari hasil penelitian dikatakan bahwa aktivitas tingkat organisasi menjelaskan sekitar 4 kali lebih banyak varians dalam kinerja bisnis daripada pengetahuan dan keterampilan individu. Hal tersebut dapat dilihat dari angka perbandingan individual talent dan capabilities atau activity of HR department. Dengan kata lain, kapabilitas organisasi 4 kali lebih penting daripada bakat dalam memprediksi kinerja bisnis.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Alex, terkait dengan 7 specific HR level. Nah, menurut Pak Budi, dia pernah menyampaikan bahwa jarang sekali seorang HR itu mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh user, karena permasalahannya adalah tidak mengerti akan bisnis proses. Nah, seringkali teman-teman HR ini tidak mampu menyampaikan kepada user ataupun kepada manajemen apa yang sebenarnya ingin disampaikan gitu. Jadi concernnya dari manajemen mungkin adalah terkait dengan profit, namun teman HR nggak mampu mengeksploitasi hal tersebut. Nah, di bawah ini ada contoh beberapa pesan mungkin yang bisa digunakan, karena ini langsung kena ke manajemen ataupun user kita. Contoh pertama, ini pesan pertama, annual turnover kita sekitar 14%, Pak. Menurut buku ini kurang efektif karena tidak menggambarkan. Yang kedua, ini menimbulkan biaya pada organisasi sebesar 1,5, dan kita kemungkinan akan kehilangan orang-orang yang tidak ingin kita mungkin kehilangan orang yang tidak kita inginkan. Ini juga menurut buku kurang efektif. Kemudian pesan ketiga, dia bilang kalau kita kehilangan orang ini, menurut Cisco ini seharga 250.000 US dollar. Nah, kalau kamu kehilangan 4 orang ini, atau 4 orang ini kalau kita kehilangan 4 orang ini karena keluar dari organisasi, maka ini akan membuat kerugian sebesar 1 miliar dolar. Nah, menurut buku ini, yang paling spesifik dan menjual itu adalah pesan ketiga, karena di situ sangat deskriptif menjelaskan efeknya, yaitu kerugian dalam bentuk uang. Nah, di sini manajemen mungkin akan takut dan mencarikan cara atau memberikan solusi supaya hal ini tidak terjadi, ataupun menampung solusi yang telah diberikan teman-teman HR. Nah, kita masuk ke level pertama, turnover dari teman-teman yang high performer atau teman-teman yang yang kinerjanya bagus. Jadi sebenarnya perusahaan itu juga perlu memikirkan cara agar yang superstarnya atau rising starnya itu tidak pergi dari perusahaan, karena yang namanya high performer ini seperti kutu loncat. Mereka ini cepat banget ditawarin oleh perusahaan lain atau di hijack ya, dicuri dari perusahaan kita untuk pindah ke perusahaan lainnya kalau kita tidak mampu membuat suatu kebijakan mempertahankan mereka. Nah, ini akan dibahas di slide berikutnya. Nah, khusus di slide ini kita akan membahas kalau menurut buku ini, kalau kita kehilangan satu orang itu cara perhitungannya adalah 150% dikali gajinya. Contoh nih, misalnya ada orang yang gajinya 100.000, itu dikali 150%, kemudian dikalikan lagi 5. Jadi di sini misalnya gaji si A ini 100.000 US dollar, setelah dikalikan dihitung itu kerugian perusahaan sekitar 750.000. Nah, dan seterusnya ya, ini sampai yang ada gajinya 200.000. Nah, ini kenapa dikali 5 ini juga tidak dijelaskan di buku. Mungkin ini sebagai acuan aja bagaimana pentingnya kita mempertahankan aset perusahaan supaya kita tidak kehilangan high performer tadi, sehingga tidak dikalikan 5 lah kerugiannya. Misalnya gajinya tadi 200.000 menjadi kerugiannya 1 juta US dollar. Baik, kita ke level yang berikutnya, yaitu pentingnya terkait dengan internal hire. Nah, jadi mungkin di masing-masing perusahaan kita atau perusahaan teman-teman sekalian, mungkin ini ada 2 cara sistem perekrutan ya. Ada yang dari internal dan ada juga yang dari eksternal. Nah, yang dari eksternal mungkin kalau teman-teman lihat itu kayak open recruitment, kita hire dari seluruh Indonesia gitu ya, yang lulusan fresh graduate yang akan di training menjadi MT, manajemen trainee. Nah, kalau internal hire sini, kalau saya baca dari buku, dia ini yang dari internal perusahaan atau bisa juga dari internal daerahnya gitu. Jadi
nggak tahu ya kalau di BUMN itu ada semacam public obligation atau semacam penugasan, itu kita harus mampu meng-hire 80% dari warga sekitar. Nah, itulah. Nah, di sini sebenarnya di buku ini dia menyampaikan kalau kedua-duanya ini sebenarnya penting. Dari sisi yang eksternal itu perlu juga untuk menciptakan semangat berkompetisi. Nah, dari internal ini perlu juga karena dari sisi uang, waktu itu bisa kita lebih maksimalkan gitu. Artinya tidak membutuhkan biaya yang besar dan juga waktu perekrutan lebih singkat. Nah, ini ada beberapa pertimbangan sebelum kita hire eksternal. Jadi opsi lah kita memilih eksternal atau internal. Nah, di sini dijelaskan beberapa indikator pertanyaannya itu ada 7. Apakah status perusahaan kita ini sebenarnya lagi bertahan atau sudah sukses? Nah, ini menjadi pertanyaan pertama ya. Sehingga dasarnya ini kita mungkin memilih opsi external hire atau internal hire. Yang kedua, kalau kita melakukan external hire, apakah ini akan merubah arah perusahaan kita ke arah yang lebih baik lagi gitu. Kemudian yang ketiga, apakah dengan merekrut external hire kita mungkin akan mendapatkan hal-hal yang atau skill yang tidak ada di pekerja kita yang sebelumnya. Yang keempat adalah apakah dengan external hire apakah dengan merekrut external hire kita mampu menjawab suksesi kita yang belum berhasil. Kemudian dan sebagainya ya. Nah, ada hal juga yang perlu diperhatikan dalam merekrut external hire ini. Yang pertama tadi di slide berikutnya udah dijelaskan dari segi biaya, ini mungkin perbandingannya sangat jauh. Di sini 1 banding 1,5 ya dibanding dengan gaji yang internal. Artinya dengan merekrut internal di sini kalau menurut buku perusahaan bisa hemat sekitar 74.000 US dollar atau sampai 112.000 US dollar dengan external hire. Nah, itu kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, ada 7 tadi. Apakah dengan perusahaan kita sebenarnya merupakan perusahaan sukses atau kita masih startup lah, berusaha untuk atau sedang berjuang lah untuk mencapai kesuksesan. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya, level 3, global staffing option. Pilihan pekerja kita yang global lah ya di sini ya. Nah, sekarang dikembalikan lagi ke perusahaan kita. Bila mana perusahaan kita ini merupakan perusahaan multinasional, sehingga perlunya memiliki pekerja ataupun IT infrastruktur dan kebijakan yang memang harus memiliki berbagai macam perbedaan budaya. Nah, kembali lagi itu harus mampu dikolaborasikan, jadi tidak terjadi perbedaan lah atau pola kerja yang berbeda gitu. Nah, di sini ada 3 pilihan global staffing option. Yang pertama lokal. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengisi pekerjanya digunakan untuk mengisi perusahaan yang berada di daerah tersebut ya. Kemudian yang berikutnya ya ini negara-negara yang berkembang. Nah, ini kita menggunakan jasa mereka sebagai freelance. Ini dijelaskan di sini pekerja-pekerja dari India biasanya yang dipekerjakan di project di Indonesia. Atau mungkin yang sekarang lagi happening ini tenaga kerja asing ya dari Cina yang banyak dipekerjakan di Indonesia wilayah timur ya. Kemudian yang ketiga opsinya adalah expat. Expat ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya benefit dan kekurangannya. Mereka ini kita hire, mereka ini merupakan pekerja-pekerja yang penuh dengan experience dan skill yang baik yang nantinya dipekerjakan di perusahaan kita, di perusahaan di mana perusahaan kita berdiri untuk nge-coach atau nge-develop pekerja di sana agar gap kompetensinya setara dengan mereka. Nah, ini merupakan pekerja expat. Pekerja expat ini umumnya mereka ini mempunyai skill leadership dan strategi yang baik.
Itu makanya umumnya mereka menduduki jabatan-jabatan leadership ya di perusahaan. Nah, bukan cerita sembarangan, pekerja ekspat ini sendiri, mereka ini gajinya bisa di range 1,5 sampai 6 kali lebih tinggi daripada pekerja yang lainnya. Tadi kan ada lokal sama nasional atau negara berkembang ya. Itu perbedaannya segitu. Nah, kemudian memang di sini perlunya tugas seorang legal dan agar mampu mengkombinasikan kebijakan daerah lokal dengan budaya perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih lah di perusahaan kita tuh. Jadi jangan sampai isu tersebut ke blow up gitu sehingga menyebabkan hubungan industrial yang tidak nyaman ya gitu, karena jangan sampai pekerja lokal tadi protes gitu, kenapa gaji saya, biarpun sebenarnya secara teknis udah ketahuan ya itu gap kompetensinya, tapi jangan sampai ada hal seperti itulah sehingga menyebabkan hubungan industrial di perusahaan tidak harmonis. Nah, HR di sini juga harus melihat ini sehingga mampu melakukan transisi di situ. Ada sharing knowledge lah dari ekspat ini turun kepada lokal tersebut. Nah, tujuannya apa? Agar tadi margin perusahaan itu kan gajinya ekspat itu tinggi, bisa dikurangin lah sehingga memaksimalkan lagi keuntungan perusahaan. Nah, kalau slide sebelumnya tadi berbicara terkait dengan ekspat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh HR agar mampu mengisi gap kompetensi tadi, terutama di jabatan-jabatan kunci ya. Apalagi jabatannya itu kosong gitu, vakan, tidak ada yang mengisi. Nah, sebelum memulai melakukan perekrutan atau hiring, yang pertama atau offering kontrak yang pertama dipikirkan oleh teman-teman HR ini adalah apakah dengan melakukan ini akan berimpact pada bisnis. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi key vacant position ya. Nah, nggak semuanya itu job position itu merupakan penting, key. Jadi sebenarnya teman-teman HR ini harus memetakan mana yang dimaksud dengan key position di perusahaannya masing-masing. Nah, tergantung nih di sini bisa aja jabatan direksi atau jabatan direktor itu yang key position. Semua dikembalikan ya ke visi dan misi perusahaannya dan juga ciri khas perusahaannya gitu. Kemudian faktor yang kedua yang harus diperhatikan adalah posisi-posisi yang memang impact-nya terhadap nilai perusahaan. Contoh di sini misalnya sales dan production, teman-teman produksi ya, operation. Nah, di sini juga teman-teman HR harus melakukan kajian full time equivalent, mungkin workload analysis sehingga mampu memetakan pekerjaan-pekerjaan apa aja yang ada di perusahaannya dan butuh berapa orang untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, kalau misalnya ini udah ada, kita jadi tahu nih, oh si ini ternyata merupakan key position gitu. Kenapa? Dia mampu double job lah, atau pekerjaan yang tadinya bisa dikerjakan 3 orang, dia mampu mengerjakannya sendiri gitu. Nah, kemudian hal-hal lain yang diperhatikan adalah perlu di sini adanya perbedaan gaji lah. Orang-orang yang performanya maksimal atau menduduki key position tersebut perlu juga diberi gaji yang lebih tinggi daripada yang hanya tugasnya support, dan kemudian ada tunjangannya lah, misalnya tunjangan sales atau tunjangan operasi untuk pekerja, itu tadi contoh untuk pekerja-pekerja di jabatan tertentu. Nah, bisa juga salary multiplier, ini mungkin semacam insentif atau bonus dan gaji untuk meningkatkan performanya ataupun motivasinya agar semangat bekerja. Nah, lanjut di slide berikutnya. Ngomong-ngomong terkait dengan produktivitas, ini dipengaruhi juga dengan engagement. Nah, di sini menurut buku hal yang membuat pekerja itu engage atau peduli terhadap perusahaan pastinya adalah gaji yang paling penting. Ini mampu meningkatkan engagement dari pekerja itu sebanyak 20-25%. Saya rasa pun kita semua kalau memang tidak digaji
atau mengalami pengurangan gaji akan membuat kita tidak engage lah dengan perusahaan kita. Ini merupakan faktor yang penting ya. Apalagi di masa pandemi sekarang kan banyak perusahaan yang justru melakukan pengurangan gaji untuk mempertahankan perusahaannya, malah ujung-ujungnya bangkrut juga gitu kan. Kenapa? Mungkin ini bisa menjadi suatu hal yang bisa menjadi guideline kita ya tadi, karena gaji itu merupakan suatu hal yang mengengage pekerja. Nah, di sini ada 4 level. Level 4 ini yang sangat terengage dan level 1 ini yang mungkin tidak terengage. Intinya di sini ini ada perhitungannya berapa besar kerugian kita jika pekerja itu tidak mengalami engagement. Nah, ini ada hubungannya dengan slide sebelumnya, teman-teman pekerja-pekerja yang tidak terengage tersebut atau mengalami performa yang buruk. Nah, saya nggak tahu ya, tapi pengalaman saya itu pekerja-pekerja yang memang performanya bagus itu selalu engage dengan perusahaan. Tapi yang pekerja-pekerja yang performanya buruk atau biasa-biasa aja itu biasanya tidak terengage dengan perusahaan. Mungkin kalau ada yang berbeda monggo disampaikan nanti pada saat diskusi. Nah, ini menurut buku, jadi tidak hanya menghabiskan uang dalam membina pekerja-pekerja yang low performance ini atau poor performance, tapi juga menghabiskan waktu dari manajer. Nah, menurut Robert Half, ini 1400 CFO menyampaikan dia mungkin membuat survei lah gitu dengan 1400 CFO ini, ada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kadang-kadang yang menyebabkan mereka menjadi poor performer itu atau tidak terengage itu, pertama, manajernya sendiri itu yang buruk gitu, tidak mampu membagi waktu dengan baik. Jadi nggak pure karena kesalahan dia ya, bukan karena IT juga, sehingga dia tidak mampu memaksimalkan performa dia sendiri gitu. Nah, ini menurut si Robert Half. Jadi sebenarnya pekerja-pekerja yang buruk ini kalau tidak dibina atau tidak dibinasakan lah ya kalau bahasa saya ini, justru akan membuat pekerja-pekerja lain itu kena efeknya juga gitu. Mereka juga jadi males juga gitu kan. Atau kadang ya ada anggapan kok si Anu ini masih dipertahankan ya, padahal kinerjanya biasa-biasa. Jadi dia sendiri yang tadi balik lagi ke slide sebelumnya tuh, high performer ini jadi mungkin jadi salah satu indikator kenapa mereka ingin meninggalkan perusahaan. Nah, ini kayak buah si malakama juga ya, harus mampulah di manage oleh manajernya. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Febi. Oke, berbicara mengenai inovasi, kemampuan seseorang atau perusahaan untuk berinovasi bisa dibilang merupakan raja yang tak berwujud. Tidak ada yang lebih penting dalam dunia yang begitu cepat ini, di mana seluruh industri tidak hanya terdisrupt, tapi juga bisa menghilang dalam sekejap. Gitu ya. Ada 2 jenis perusahaan sekarang, kalau kita lihat, ada yang cepat dan ada yang mati. Gitu ya. Will Rogers membuat pengamatan beberapa dekade yang lalu dan dikatakan bahwa bahkan jika kita berada di jalur yang benar, tapi kalau kita hanya duduk saja tidak melakukan inovasi, gitu ya, itu akan tertabrak oleh orang lain. Artinya dunia ini bergerak begitu cepat, para kompetitor dalam konteks industri itu melakukan banyak perubahan tentunya dan inovasi. Kalau kita tidak melakukannya, itu adalah satu kemunduran itu sendiri. Ada terlalu banyak contoh perusahaan yang hidup dari kesuksesan masa lalu menjadi terlena dan tidak dapat menangkap kembali momentum dan ketajaman. Oke, HR sendiri memiliki peran yang cukup signifikan dalam konteks menciptakan di mana inovasi itu bisa terjadi. Pelajaran dari praktik dan penelitian terbaik adalah bahwa inovasi lebih mungkin terjadi ketika pertama, keragaman sudut pandang dan perspektif sangat penting. Kemudian, tim yang heterogen, tidak homogen, berpartisipasi. Kemudian, kegagalan dan risiko yang terjadi adalah sesuatu yang acceptable dan bahkan didorong. Gitu ya. Jadi, kegagalan dalam mencoba sesuatu, dalam melakukan inovasi-inovasi ini sesuatu yang
dianggap wajar dan sesuatu yang memang harus untuk didorong untuk menciptakan sebuah inovasi yang berhasil. Kemudian team create psychological safety zones for contributors, di mana di sini diciptakan sebuah psikologi di mana mereka itu sangat nyaman untuk bisa menjadi kontributor dalam konteks berkontribusi terhadap inovasi-inovasi yang memungkinkan terjadi. Kemudian ide-ide baru muncul di mana disiplin ilmu tradisional seperti fisika, biologi, psikologi, ekonomi, dan lain-lain bersinggungan. Baik, selain poin-poin sebelumnya yang saya sebutkan, sebuah inovasi mungkin terjadi ketika program inovasi dari awal mengumpulkan ide dari siapapun, kemudian nanti diolah dan ide terbaik yang menang. Dalam artian pipelining ide dari bawah ke atas dan dari berbagai macam level itu efektif dan bisa dilakukan oleh perusahaan. Kemudian persaingan yang menyenangkan dan bersahabat dapat dipupuk dengan program-program seperti pameran inovasi misalnya. Nah, kemudian juga ruang kerja dirancang sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok berinteraksi dan terhubung. Jadi ada semacam komunikasi dan kolaborasi yang dibangun juga. Kemudian orang yang dekat dengan pekerjaan atau proses sebenarnya memiliki ide yang lebih baik daripada yang jauh. Jadi kita harus bisa mengeksplor dari berbagai macam level maupun jenis pekerjaan, di mana orang itu lebih bersinggungan dengan pekerjaan itu lebih sering, itu akan lebih mudah untuk kita bisa mengeksplorasi ide-ide baru yang bisa dilakukan. Kemudian, inovasi tidak boleh menjadi bagian dari jabatan, tapi ini harus menjadi tugas dari semua orang. Oke, selanjutnya calibrating innovation, kalibrasi inovasi. Sebenarnya inovasi ini sesuatu yang mudah diukur. Ini menarik. Inovasi sangat penting dalam pasar kompetitif saat ini. Ada 3 ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah inovasi gitu ya. 2 yang pertama adalah pertama ini menghitung jumlah produk baru yang dirilis dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun gitu ya, atau setahun. Dan yang kedua, khusus untuk organisasi ilmiah, menghitung jumlah paten yang diajukan untuk diberikan dalam jangka waktu yang sama. Nah, kedua ukuran ini memberikan indikator yang cukup kuat tentang output pada engine yang inovatif. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling menarik, indeks vitalitas mendokumentasikan persentase pendapatan yang berasal dari produk baru yang dirilis dalam variabel tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, satu-satunya variabel dalam indeks ini adalah jumlah tahunnya. Dan ini dapat bervariasi dari satu industri ke industri lainnya. Ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, dan lain sebagainya. Selanjutnya, interpreting the index. There are 3 ways to interpret the vitality index. Menafsirkan indeks ada 3 cara untuk menafsirkan indeks vitalitasnya. Yang pertama adalah perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk perusahaan yang sama. Analisis longitudinal ini akan mengungkap tren dan arah apakah pendapatan produk baru meningkat atau menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah membandingkan indeks dengan perusahaan lain di industri yang sama. Tolak ukur ini memberikan perkiraan kasar tentang perbandingan di antara pesaing yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah menganalisis hasil terhadap kriteria yang diterima, misalnya 25 hingga 30%. Banyak ahli percaya bahwa jika presentasi pendapatan kita dari produk baru turun di bawah 25% selama setahun, maka ada masalah yang harus diatasi. Ini adalah standar rata-rata di seluruh industri. Dan itu mungkin harus disesuaikan dengan masing-masing industri tertentu. Indeks vitalitas adalah ukuran yang bagus karena intinya adalah mengubah ide dan produk inovatif menjadi pendapatan. Semoga ini bisa menjadi sebuah ukuran yang nantinya bisa dijadikan acuan dalam
menginterpretasikan indeks untuk menghubungkan bagaimana inovasi itu dilakukan dengan pendapatan yang bisa didapat. Inovasi adalah kemampuan organisasi yang terlalu penting untuk menghindari pengukuran dan pengawasan. Kabar baiknya adalah ini relatif mudah dilakukan, seperti bagaimana yang tadi saya jelaskan. Oke, selanjutnya Human Resources, a Force Multiplier. Jadi HR sebagai kekuatan pengganda. Berbicara mengenai HR ini sendiri, sini disebutkan ada beberapa hal yang dapat dimanipulasi oleh HR agar berdampak pada hasil bisnis. Ada banyak hal lain yang dapat memengaruhi penyelarasan strategis yang lebih baik, pengoptimalan bakat, penghematan biaya, peningkatan produktivitas, dan hasil. Semua hasil ini didorong oleh karyawan yang cakap dan termotivasi. Dan HR, lebih dari fungsi yang tadi disebutkan, harus menciptakan lingkungan di mana bakat dan inovasi dapat berkembang dengan bagus dalam organisasi atau perusahaan. Ini adalah HR sebagai pengganda kekuatan, di mana konteks dibuat yang berdampak tidak hanya pada individu, tetapi tim, departemen, bahkan untuk seluruh perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Tony Farasida tahun 2015, keunggulan di bidang teknik menghasilkan produk yang kuat. Keunggulan di bidang keuangan mengarah pada kemampuan keuangan yang kuat. Keunggulan dalam SDM mengarah pada perusahaan yang hebat. Oke, kesimpulannya adalah bagaimana SDM atau HR ini menambah nilai lebih pada bisnis dan memberikan lebih banyak kontribusi strategis. Intinya adalah HR harus berkontribusi pada bottom line. Makanya banyak pengungkit yang dapat diterapkan oleh HR untuk menghemat uang, misalnya meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas, mempertajam keunggulan kompetitif. 7 pengungkit HR yang dijelaskan dalam bab ini hanyalah sebuah contoh, tetapi mereka dapat membuat jalan yang lebih baik daripada contoh itu sendiri yang dijelaskan dalam bab ini, di mana HR yang membuat dampak bertahan lama dan menguntungkan. Semakin banyak contoh kasus bisnis ini dikembangkan dan ditayangkan, semakin banyak atau semakin baik posisi HR sebagai pemimpin, semakin besar kepercayaan profesinya, dan kemudian ekspresi kita yang jauh lebih berani dan lebih tak kenal takut untuk membuat sebuah breakthrough untuk kebaikan perusahaan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.